Supporter Garuda padati Stadion Arab Saudi usai ambil jatah tiket tuan rumah. Alasan timnas Indonesia bisa curi poin lawan Arab Saudi, singgung magis lawan Jerman STY janjikan ini ke supporter. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Serbu jatah tiket tuan rumah, supporter Garuda padati stadion. Timnas Indonesia akan bertamu ke Stadion King Abdullah Sports City Stadium untuk menantang tuan rumah Arab Saudi yang dikomandoi oleh pelatih sekaliber Roberto Mancini, yakni dalam laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menatap duel ini, skuad Garuda sepakat untuk menegakkan kepala dan memberikan yang terbaik di laga nanti. Sintayong sebagai pelatih berkomitmen untuk tidak akan menyerah menjaga mimpi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, pemain Garuda berkomitmen untuk tidak akan gentar dan akan berusaha menampilkan permainan terbaik sepanjang 90 menit. Dalam perjuangannya, ST dan punggawa Garuda pun tidak akan sendirian. Meski berlaga jauh dari Ibu Pertiwi, namun dipastikan Jeddah akan menjadi lautan merah. Berstatus sebagai tim tamu seolah tak mempengaruhi dukungan para supporter setia tim Garuda yang dikabarkan akan tetap hadir di dalam stadion. Bahkan menurut informasi terbaru, seluruh kategori tiket yang diberikan untuk supporter Indonesia telah habis terjual. Tentu hal ini wajar mengingat WNI di Arab Saudi mencapai 1,5 juta orang. Bahkan diwartakan bukan cuma WNI dari Arab Saudi yang akan memadati stadion ini, akan tetapi juga dari negara lain seperti Qatar, UAE, Arab Saudi, Bahrain, sampai dengan Kuwait yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council atau GCC Garuda Indonesia. Hal ini pun telah dikonfirmasi langsung oleh koordinator Garuda Qatar, Dadan Juarsa, yang memastikan puluhan WNI dari negara tuan rumah Piala Dunia 2022 bakal terbang langsung ke Arab Saudi, yakni guna mendukung aksi anak asuh Sintayong. Supporter Indonesia sejatinya diberikan jatah kurang lebih 5.000 tiket. Namun berdasarkan data dari Wibook, jatah tiket bagi supporter Indonesia telah habis terjual alias sold out. Karena alasan itulah tak menutup kemungkinan para WNI lain akan menyerbu kategori tiket yang diperuntukkan bagi supporter Arab Saudi. Sementara itu, supporter yang tak kebagian tiket dan tak dapat datang langsung ke stadion tak patah arang karena mereka akan melakukan nobar di Qatar, bahkan akan dihadiri langsung oleh duta besar. Menurut Dadan, ada 250 WNI yang bakal hadir di nobar timnas Indonesia di Doha. Alasan timnas Indonesia bisa curi poin lawan Arab Saudi. Pertama, materi pemain. Keran naturalisasi yang dibuka lebar-lebar oleh PSSI membuat timnas Indonesia kebanjiran pemain-pemain keturunan. Meski tak lepas dari kritik kehadiran pemain-pemain naturalisasi macam Jordi Amat, Jesus, Rafael Strike, Tom Hae, Ragnar Oratmagun, Hapner, dan Calvin Verdong, namun tetap membuat timnas Indonesia semakin beringas. Di putaran kedua kualifikasi lalu, pemain-pemain naturalisasi itu juga tampil gemilang yang membuat Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, jelang lawan Arab Saudi, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga menegaskan pemain-pemainnya yang berkarir di kompetisi Eropa sangatlah membantu performa timnya sejauh ini yang mampu menorehkan banyak sejarah. Memang saat ini dari 26 pemain yang dipanggil untuk dua laga pembuka putaran ketiga, ada 10 nama yang merumput di kompetisi Eropa. Kedua, faktor Sintayong. Dibandingkan Roberto Mancini, Sintayong memang bukan siapa-siapa. Namun Sintayong tak boleh dipandang sebelah mata. Di mana pada Piala Dunia 2018 saat menukangi Korea Selatan, ST pernah bikin heboh. Di mana saat menukangi Korea Selatan, Sintayong berhasil memulangkan juara bertahan Jerman. Terkini, juru taktik asal Korea Selatan itu pun menunjukkan mental bajanya kembali dengan secara terbuka mengatakan dirinya tidak gentar dengan nama besar Arab Saudi dan juga pelatihnya Roberto Mancini. Ketiga, faktor taktik.
Yang menukangi timnas Indonesia pada 2021, salah satu kiat kesuksesan Sintayong adalah ia kerap gonta-ganti taktik. Karena memainkan 3-5-2, di lain waktu menerapkan formasi 3-4-2-1 dan 4-4-2. Ini sangat cocok untuk menghadapi Arab Saudi karena Roberto Mancini juga tipikal pelatih yang doyan gonta-ganti formasi demi kebutuhan taktik yang ingin ia terapkan. Untuk mengejawantahkan taktik yang kerap berubah-ubah tadi, STY pun membutuhkan pemain yang memiliki skill serta kebugaran fisik di atas rata-rata. Dengan demikian, ia pun bisa mengoptimalkan semua ini, khususnya di lini tengah, untuk bermain tanpa kendor sampai babak perpanjangan waktu. Taktik gonta-ganti pemain di starting 11 pun juga kerap membuat lawan kesulitan membaca kemampuan masing-masing amunisi kepunyaan dari Sintayong. Singgung magis lawan Jerman, STY janjikan ini ke supporter. Tak ingin dipandang inferior, pelatih timnas Indonesia Sintayong menebar ancaman terhadap Arab Saudi. Meski kenyataannya timnas Indonesia tergabung di grup yang sulit dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, namun Sintayong menegaskan anak asuhnya pantang menyerah. Kita memang berada di grup yang paling sulit, tapi kita tidak akan menyerah. Ketimbang memikirkan tekanan besar untuk saya dan tim, saya lebih memilih menikmati momen ini dan berusaha memberikan yang terbaik. Kami bersepakat ingin menunjukkan yang terbaik di laga nanti, kata Sintayong. Menariknya dalam kesempatan ini, juru taktik berusia 54 tahun itu memamerkan prestasinya yang pernah mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Dalam motivasi tinggi, Sintayong pun kemudian menjanjikan satu hal kepada supporter untuk pertandingan dini hari nanti. STY berjanji untuk tidak akan langsung menyerah untuk pertandingan tersebut. Kosin pun juga berjanji kepada supporter skuad Garuda untuk tetap memberikan yang terbaik. Sementara itu, sebuah wanti-wanti pun juga diungkapkan oleh pengamat sepak bola Justinus Laksana, yakni kepada para punggawa Indonesia. Ia meminta anak asuh Sintayong untuk tidak terpancing upaya-upaya provokasi punggawa Arab Saudi. Menurut ex-pelatih timnas futsal Indonesia ini, alih-alih skuad Garuda risau dengan kekuatan lawan, lebih baik JSS dan kawan-kawan fokus ke permainan mereka sendiri dan bermain sebaik mungkin.